Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan cahaya jingga yang memantul di langit desa Karanganyar, Jawa Timur. Suasana sore itu terasa tenang, seperti biasa. Anak-anak berlarian di antara rumah-rumah panggung, sementara para ibu sibuk menyiapkan makan malam. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika seorang pria berpakaian serba putih, berjanggut lebat, dan membawa tasbih besar muncul di ujung jalan desa. Langkahnya mantap, matanya tajam, dan senyumnya misterius. Dia mengaku sebagai Habib Hasan, seorang ulama keturunan Nabi Muhammad yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni. Kedatangannya langsung menarik perhatian warga. Dalam hitungan jam, kabar tentang Habib yang datang dari jauh menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Mbah Kromo, sesepuh desa, tempat Habib Hasan meminta izin untuk tinggal sementara. Mbah Kromo, yang dikenal bijaksana dan hati-hati, awalnya menyambut Habib Hasan dengan hormat. Namun, ada sesuatu dalam sikap sang Habib yang membuatnya merasa tidak nyaman. Cara bicaranya terlalu meyakinkan, hampir seperti memaksa, dan matanya seolah menyembunyikan rahasia gelap. Malam itu, Habib Hasan mengadakan pengajian pertama di balai desa. Suaranya menggema, penuh semangat, mengutip ayat-ayat suci dengan lancar. Namun, di tengah ceramahnya, dia tiba-tiba mengecam tradisi selamatan desa yang diadakan setiap bulan, menyebutnya sebagai syirik dan dosa besar. Warga yang hadir tertegun. Beberapa mulai merasa bersalah, sementara yang lain bingung. Tradisi selamatan itu telah turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka, sebagai ungkapan syukur kepada alam dan leluhur. Tapi Habib Hasan dengan tegas menyatakan bahwa hanya ajaran yang dibawanya yang benar. Esok harinya, desa mulai terpecah. Sebagian warga, terutama kaum muda, mulai mengikuti Habib Hasan dengan fanatik. Mereka mengecam orang-orang yang masih memegang tradisi, bahkan menuduh Mbah Kromo sebagai penyebar kesesatan. Sementara itu, sebagian warga lain, terutama yang lebih tua, merasa resah. Mereka tidak ingin meninggalkan warisan leluhur, tetapi juga takut dianggap melawan ajaran agama. Suasana desa yang dulu damai kini dipenuhi ketegangan. Mbah Kromo, yang merasa bertanggung jawab atas keharmonisan desa, memutuskan untuk mengamati Habib Hasan lebih dekat. Diam-diam, dia menyelidiki latar belakang sang Habib. Namun, semakin dia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Habib Hasan tidak pernah menyebut dari mana asalnya, dan ceritanya tentang perjalanan dakwahnya terasa tidak konsisten. Mbah Kromo juga mendengar desas-desus bahwa Habib Hasan pernah terlihat menerima uang dari warga dengan dalih sumbangan untuk dakwah, tetapi uang itu tidak pernah jelas kemana perginya. Suatu malam, Mbah Kromo bermimpi bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang diyakini menjaga desa mereka. Dalam mimpi itu, Nyai Roro Kidul memperingatkan bahwa ada orang asing yang membawa bencana bagi desa. Dia juga memberikan petunjuk bahwa hanya dengan menguji kesaktian dan ketulusan Habib Hasan, kebenaran akan terungkap. Mbah Kromo terbangun dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit lega karena merasa mendapat petunjuk. Keesokan paginya, Mbah Kromo mengumpulkan beberapa warga yang masih setia padanya. Dia menceritakan mimpinya dan mengusulkan untuk mengajak Habib Hasan ke pantai selatan, tempat Nyai Roro Kidul diyakini bersemayam. Jika dia benar-benar seorang Habib sejati, dia akan mampu menghadapi ujian ini, kata Mbah Kromo dengan tegas. Warga yang hadir mengangguk, meski ada juga yang ragu. Mereka tahu, ini bukan sekadar ujian biasa, ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan. Sementara itu, Habib Hasan, yang tidak menyadari rencana Mbah Kromo, terus menyebarkan pengaruhnya. Dia bahkan mulai mengklaim dirinya memiliki kekuatan gaib dan mampu menyembuhkan penyakit. Warga yang putus asa berdatangan meminta bantuannya, meski tidak ada yang benar-benar sembuh. Suasana desa semakin mencekam, seolah-olah ada badai besar yang akan segera melanda.
Dan di tengah semua itu, Mbah Kromo bersiap untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, membongkar kebohongan Habib Hasan sebelum terlambat. Suasana pagi di desa Karanganyar terasa lebih mencekam dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalan-jalan desa, seolah alam sendiri merasakan ketegangan yang melanda warga. Mbah Kromo dan sekelompok warga yang masih setia padanya telah bersiap untuk mengajak Habib Hasan ke pantai selatan. Mereka tahu, ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah ujian yang akan menentukan nasib desa mereka. Habib Hasan, yang awalnya menolak dengan alasan kesibukan dakwah, akhirnya setuju setelah Mbah Kromo meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Perjalanan menuju pantai selatan memakan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, Habib Hasan terus berceramah, mencoba meyakinkan warga yang ikut bahwa tradisi selamatan dan kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul adalah bentuk kemusyrikan yang harus dihapuskan. Namun, kali ini, suaranya terdengar tidak seyakin biasanya. Matanya sesekali melirik ke arah laut, seolah ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Mbah Kromo, yang berjalan di sampingnya, memperhatikan setiap gerak-gerik sang Habib dengan cermat. Sesampainya di pantai, suasana semakin mencekam. Ombak besar bergulung-gulung, menghantam karang dengan suara gemuruh. Angin bertiup kencang, seolah membawa bisikan-bisikan gaib dari dalam laut. Mbah Kromo memimpin warga ke sebuah batu besar yang dianggap sebagai tempat keramat, tempat Nyai Roro Kidul sering muncul. Dia meminta Habib Hasan untuk berdiri di atas batu itu dan memanggil nama Nyai Roro Kidul. Jika engkau benar-benar seorang Habib sejati, engkau akan mampu menghadapinya, kata Mbah Kromo dengan suara tegas. Habib Hasan, yang awalnya mencoba terlihat percaya diri, mulai gemetar. Dia melangkah ke atas batu itu dengan ragu, matanya terus melirik ke arah laut. Saat dia mencoba memanggil nama Nyai Roro Kidul, suaranya terdengar parau dan tidak yakin. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup, dan ombak pun tenang. Suasana menjadi sunyi, seolah alam menahan napas. Kemudian, dari dalam laut, muncul kabut tebal yang perlahan membentuk sosok wanita cantik dengan gaun hijau panjang. Itu adalah Nyai Roro Kidul. Warga yang menyaksikan langsung bersujud ketakutan, sementara Habib Hasan terlihat pucat pasi. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan mata tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Siapa engkau, yang berani mengaku sebagai utusan Tuhan, tapi hati penuh dengan kebohongan? Suaranya menggema, penuh wibawa. Habib Hasan mencoba menjawab, tapi kata-katanya terputus-putus, tidak lagi seperti ceramahnya yang biasanya lancar. Nyai Roro Kidul kemudian mengangkat tangannya, dan tiba-tiba air laut mulai naik, membentuk dinding air yang mengelilingi Habib Hasan. Buktikan kesaktianmu, jika engkau memang benar, ujar Nyai Roro Kidul. Habib Hasan, yang kini ketakutan setengah mati, mencoba membaca doa-doa, tapi tidak ada yang terjadi. Dinding air semakin mendekat, dan dia mulai berteriak minta tolong. Warga yang menyaksikan hanya bisa diam, terpaku oleh kejadian di depan mata mereka. Melihat Habib Hasan yang tidak berdaya, Nyai Roro Kidul akhirnya menurunkan dinding air itu. Engkau bukanlah seorang Habib sejati. Engkau hanya penipu yang memanfaatkan kepercayaan orang untuk keuntunganmu sendiri, katanya dengan suara dingin. Habib Hasan, yang kini menangis, akhirnya mengaku. Dia bukanlah keturunan Nabi, dan semua ceramahnya hanyalah kebohongan belaka. Dia hanya ingin mendapatkan uang dan pengaruh dari warga desa. Setelah pengakuan itu, Nyai Roro Kidul menghilang kembali ke dalam laut, meninggalkan warga yang terkejut dan tercengang. Mbah Kromo, yang berdiri tegak, memandang Habib Hasan dengan penuh kekecewaan. Kau telah menipu kami, tapi alam dan leluhur kami tidak akan pernah tertipu, katanya. Warga kemudian membawa Habib Hasan kembali ke desa, di mana dia akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Sementara itu, di kejauhan, ombak kembali bergulung-gulung, seolah Nyai Roro Kidul masih mengawasi desa yang dijaganya. Habib Hasan dibawa kembali ke desa Karanganyar dengan keadaan lemas dan ketakutan.
Warga yang sebelumnya terpesona olehnya kini memandangnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Suasana desa yang dulu damai kini dipenuhi oleh gemuruh suara warga yang saling bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mbah Kromo, dengan wibawanya, memimpin warga untuk mengadakan pertemuan di balai desa. Habib Hasan dipaksa berdiri di tengah, dikelilingi oleh warga yang menuntut keadilan. Mbah Kromo memulai pertemuan dengan suara yang tenang namun tegas. Kita semua telah menyaksikan kebenaran hari ini. Habib Hasan bukanlah seorang ulama sejati, melainkan penipu yang memanfaatkan kepercayaan kita, katanya. Warga yang hadir mengangguk, beberapa bahkan mengeluarkan sumpah serapah. Habib Hasan, yang kini tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya, akhirnya berbicara. Dengan suara gemetar, dia mengaku segala kebohongannya. Dia bukanlah keturunan Nabi, dan semua ceramahnya hanyalah tipuan untuk mendapatkan uang dan pengaruh. Pengakuan Habib Hasan membuat suasana semakin panas. Beberapa warga muda yang sebelumnya menjadi pengikut fanatiknya merasa terhina dan marah. Mereka menuntut agar Habib Hasan diusir dari desa, sementara yang lain mengusulkan agar dia diserahkan kepada pihak berwajib. Mbah Kromo, dengan kebijaksanaannya, mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Kita tidak perlu menuruti amarah kita. Biarlah dia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, tapi jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan kita, ujarnya. Setelah pertemuan usai, Habib Hasan diasingkan ke sebuah gubuk di pinggir desa, di bawah pengawasan ketat warga. Dia dilarang berbicara atau melakukan aktivitas apapun yang bisa mempengaruhi warga lagi. Sementara itu, Mbah Kromo mengajak warga untuk kembali ke tradisi mereka, merayakan selamatan desa sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada alam dan leluhur. Warga yang sebelumnya terpecah belah mulai bersatu kembali, menyadari pentingnya menjaga kearifan lokal. Malam itu, desa kembali diadakan selamatan besar-besaran. Makanan tradisional disajikan, dan doa-doa dipanjatkan untuk mengembalikan kedamaian desa. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di antara warga. Mbah Kromo, yang duduk di tengah, merasa lega melihat desanya kembali harmonis. Dia tahu, ini bukanlah akhir dari segala masalah, tapi setidaknya mereka telah melewati ujian besar. Keesokan harinya, kabar tentang Habib Hasan dan ujian di pantai selatan menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang yang datang ke desa Karanganyar untuk mendengar cerita langsung dari warga. Mbah Kromo, dengan bijaksana, menceritakan semuanya tanpa menambahkan kebencian. Dia ingin agar cerita ini menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya berpikir kritis dan menjaga keseimbangan antara agama dan tradisi. Beberapa minggu kemudian, Habib Hasan akhirnya meninggalkan desa dengan diam-diam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tapi warga desa tidak lagi mempedulikannya. Mereka telah belajar dari pengalaman itu, dan kini lebih waspada terhadap orang-orang yang datang dengan ajaran baru. Desa Karanganyar kembali tenang, dengan tradisi dan kepercayaan lokal yang tetap terjaga. Di pantai selatan, ombak terus bergulung-gulung, seolah Nyai Roro Kidul masih mengawasi desa yang dijaganya. Warga percaya, selama mereka menghormati alam dan leluhur, desa mereka akan selalu aman dan damai. Mbah Kromo, yang kini semakin dihormati, sering duduk di tepi pantai, merenungkan segala yang telah terjadi. Dia tahu, kedamaian desa adalah hasil dari kearifan dan kebijaksanaan yang harus terus dijaga. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Habib Hasan, dan desa Karanganyar perlahan kembali ke rutinitasnya yang tenang. Warga desa telah melupakan kejadian itu, meski sesekali masih ada yang membicarakannya sebagai pelajaran. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi hutan melihat sosok asing berjalan pelan menuju desa. Sosok itu mengenakan jubah putih dan membawa tasbih, mirip seperti Habib Hasan. Anak itu berlari ketakutan dan memberitahu orang tuanya. Kabar tentang sosok misterius itu cepat menyebar. Warga desa, yang masih trauma dengan kejadian sebelumnya,
langsung berkumpul di balai desa. Mbah Kromo, yang telah mendengar kabar itu, segera memimpin pertemuan. "Kita tidak boleh panik, mari kita pastikan dulu siapa orang itu," katanya dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Keesokan paginya, sosok itu akhirnya muncul di tengah desa. Dia mengaku sebagai Habib Ali, saudara dari Habib Hasan yang datang untuk meminta maaf atas perbuatan saudaranya. Warga desa, yang awalnya curiga, mulai melunak setelah mendengar cerita sedihnya tentang bagaimana Habib Hasan telah menodai nama keluarga mereka. Habib Ali tampak lebih rendah hati dan sopan, berbeda dengan saudaranya. Dia bahkan menawarkan untuk membantu membersihkan nama keluarganya dengan mengajarkan ajaran Islam yang benar. Mbah Kromo, yang masih waspada, memutuskan untuk mengundang Habib Ali tinggal di desa sementara waktu. Namun, dia juga meminta beberapa warga untuk mengawasi setiap gerak-gerik Habib Ali. "Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu lagi," pesannya. Warga yang mendengar mengangguk, meski beberapa mulai tertarik dengan ajaran Habib Ali yang terlihat lebih moderat dan menghargai tradisi lokal. Beberapa minggu berlalu, dan Habib Ali mulai mendapatkan kepercayaan warga. Dia sering membantu warga yang membutuhkan, mengajar anak-anak mengaji, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan selamatan desa. Namun, Mbah Kromo masih merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, dia bermimpi lagi tentang Nyai Roro Kidul, yang memperingatkannya tentang bayang-bayang yang kembali. Mbah Kromo terbangun dengan perasaan gelisah dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Diam-diam, Mbah Kromo mengikuti Habib Ali ke hutan di pinggir desa. Di sana, dia melihat Habib Ali bertemu dengan beberapa orang asing yang terlihat mencurigakan. Mereka berbicara dengan suara rendah, dan Mbah Kromo mendengar kata-kata seperti harta karun dan kekuatan gaib. Ternyata, Habib Ali memiliki rencana tersembunyi untuk mencari harta karun yang konon tersembunyi di dasar laut, dijaga oleh Nyai Roro Kidul. Dia hanya memanfaatkan warga desa untuk mendapatkan informasi dan bantuan. Mbah Kromo segera kembali ke desa dan mengumpulkan warga. Dia menceritakan apa yang telah dilihatnya dan meminta warga untuk waspada. "Kita tidak boleh tertipu lagi. Habib Ali mungkin lebih licik dari saudaranya," katanya. Warga, yang kini sadar akan bahaya, sepakat untuk mengusir Habib Ali dari desa. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, Habib Ali tiba-tiba menghilang, meninggalkan surat yang berisi ancaman bahwa dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Desa Karanganyar kembali diliputi ketegangan. Warga tahu, ini bukanlah akhir dari masalah mereka. Mbah Kromo, dengan tekad bulat, bersumpah untuk melindungi desanya dari ancaman apapun. Dia memimpin warga untuk memperkuat pertahanan desa dan kembali menghormati tradisi serta kepercayaan lokal. Di pantai selatan, ombak bergulung-gulung dengan keras, seolah Nyai Roro Kidul sedang memperingatkan mereka bahwa ujian belum berakhir. Setelah kepergian misterius Habib Ali, desa Karanganyar diliputi oleh kecemasan yang mendalam. Warga desa, yang telah belajar dari pengalaman sebelumnya, mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mbah Kromo, dengan kebijaksanaannya, memimpin warga untuk memperkuat pertahanan desa. Mereka mendirikan pos-pos penjagaan di sekitar desa dan mengadakan ritual khusus untuk meminta perlindungan dari Nyai Roro Kidul. Suasana desa yang dulu damai kini dipenuhi oleh ketegangan yang mencekam. Malam itu, ketika bulan hampir tenggelam, seorang penjaga di tepi hutan melihat cahaya-cahaya aneh bergerak di kejauhan. Dia segera melaporkan hal ini kepada Mbah Kromo, yang langsung memerintahkan warga untuk bersiap. Tidak lama kemudian, sekelompok orang asing muncul di pinggir desa, dipimpin oleh Habib Ali. Wajahnya kini terlihat lebih dingin dan penuh kebencian. Dia membawa serta beberapa orang yang terlihat seperti pesuruh, dan mereka membawa peralatan aneh yang tidak pernah dilihat warga sebelumnya. Habib Ali, dengan suara yang menggema,
menuntut warga desa untuk menyerahkan informasi tentang harta karun yang dijaga oleh Nyai Roro Kidul. Kalian tidak layak memiliki kekuatan itu. Serahkan padaku, atau kalian akan menyesal, ancamnya. Warga desa, yang kini telah bersatu, menolak dengan tegas. Mbah Kromo berdiri di depan, menghadapi Habib Ali dengan keberanian yang luar biasa. Kami tidak akan menyerah pada ancamanmu. Desa ini dilindungi oleh leluhur dan Nyai Roro Kidul, katanya dengan tegas. Pertempuran pun tidak terelakkan. Habib Ali dan pengikutnya mencoba menerobos pertahanan desa, tetapi warga desa, dengan semangat juang yang tinggi, berhasil menghalau mereka. Namun, Habib Ali tidak menyerah. Dia menggunakan peralatan aneh yang dibawanya untuk memanggil kekuatan gelap. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan angin kencang mulai bertiup. Warga desa, yang ketakutan, mulai mundur, tetapi Mbah Kromo tetap berdiri tegak. Di tengah kekacauan itu, Nyai Roro Kidul muncul dari dalam laut. Wujudnya lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia mengangkat tangannya, dan ombak besar mulai menghantam Habib Ali dan pengikutnya. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian cari. Suaranya menggema, penuh kemarahan. Habib Ali, yang kini ketakutan, mencoba melawan dengan kekuatan gelapnya, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Nyai Roro Kidul. Pertempuran sengit terjadi di pantai selatan. Nyai Roro Kidul menggunakan kekuatan laut untuk menghancurkan peralatan Habib Ali, sementara warga desa, yang dipimpin oleh Mbah Kromo, memberikan dukungan dengan doa dan ritual. Habib Ali, yang semakin terdesak, akhirnya mencoba melarikan diri, tetapi ombak besar menangkapnya dan menariknya ke dalam laut. Pengikutnya yang tersisa lari ketakutan, meninggalkan peralatan mereka yang hancur. Setelah pertempuran usai, desa kembali tenang. Nyai Roro Kidul menghilang ke dalam laut, meninggalkan pesan bahwa desa akan selalu dilindungi selama warga tetap menghormati alam dan leluhur. Warga desa, yang lega, berkumpul di balai desa untuk merayakan kemenangan mereka. Mbah Kromo, dengan wajah lega, memimpin doa syukur. Kita telah melewati ujian besar, tapi kita harus tetap waspada. Kekuatan jahat selalu mengintai, pesannya. Keesokan harinya, desa kembali ke rutinitasnya. Warga mulai memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memperkuat pertahanan desa. Mbah Kromo, yang kini semakin dihormati, sering duduk di tepi pantai, merenungkan segala yang telah terjadi. Dia tahu, pertempuran di pantai selatan bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan panjang untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Di kejauhan, ombak terus bergulung-gulung, seolah Nyai Roro Kidul masih mengawasi desa yang dijaganya. Setelah pertempuran sengit di pantai selatan, desa Karanganyar mulai memulihkan diri. Warga desa, yang kini lebih bersatu dari sebelumnya, bekerja sama memperbaiki kerusakan dan memperkuat pertahanan desa. Namun, di balik kedamaian yang mulai kembali, Mbah Kromo merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi-mimpinya tentang Nyai Roro Kidul semakin sering, dan setiap kali, Sang Ratu Laut Selatan seolah ingin menyampaikan pesan penting. Suatu malam, dalam mimpinya, Nyai Roro Kidul menunjukkan sebuah peti kuno tersembunyi di dasar laut, berisi warisan leluhur yang harus dijaga. Mbah Kromo terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia tahu, ini bukan sekadar mimpi biasa. Dia segera mengumpulkan beberapa warga terpercaya dan menceritakan mimpinya. Kita harus mencari peti itu. Warisan leluhur kita mungkin adalah kunci untuk melindungi desa dari ancaman di masa depan, katanya dengan tegas. Warga yang hadir mengangguk, meski beberapa merasa ragu. Menyelam ke dasar laut bukanlah hal mudah, apalagi dengan risiko bertemu makhluk-makhluk gaib. Setelah persiapan matang, Mbah Kromo memimpin sekelompok warga yang berani ke pantai selatan. Mereka membawa peralatan sederhana dan doa-doa khusus untuk meminta perlindungan Nyai Roro Kidul. Saat mereka tiba di tepi pantai, ombak tiba-tiba tenang, seolah alam mendukung misi mereka. Mbah Kromo memimpin doa singkat sebelum mereka mulai menyelam. Jaga hati dan pikiran kalian.
Kita tidak tahu apa yang akan kita temui di sana, pesannya. Penyelaman itu tidak mudah. Arus bawah laut yang kuat dan kegelapan yang menyelimuti dasar laut membuat mereka harus ekstra hati-hati. Namun, setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan peti kuno yang terlihat persis seperti dalam mimpi Mbah Kromo. Peti itu dihiasi ukiran-ukiran misterius dan terasa memancarkan energi kuat. Dengan susah payah, mereka berhasil membawa peti itu ke permukaan. Kembali di desa, warga berkumpul untuk melihat peti kuno itu. Mbah Kromo, dengan hati-hati, membuka peti tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai benda pusaka, keris kuno, manuskrip berisi mantra-mantra, dan sebuah kalung batu hijau yang memancarkan cahaya lembut. Warga tertegun, menyadari bahwa warisan ini adalah peninggalan leluhur mereka yang telah lama hilang. Mbah Kromo mengambil manuskrip itu dan mulai membacanya. Ternyata, di dalamnya tertulis rahasia tentang kekuatan alam dan cara menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, sebelum mereka sempat mempelajari lebih lanjut, kabar tentang penemuan peti kuno itu menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang yang datang, ingin melihat dan bahkan meminta bagian dari warisan itu. Beberapa di antaranya terlihat mencurigakan, dan Mbah Kromo mulai khawatir bahwa ancaman baru akan datang. Dia memutuskan untuk menyembunyikan peti kuno itu di tempat rahasia, hanya diketahui oleh beberapa warga terpercaya. Malam itu, Mbah Kromo kembali bermimpi tentang Nyai Roro Kidul. Sang Ratu Laut Selatan memperingatkannya bahwa warisan itu adalah berkah sekaligus ujian. Jaga warisan itu dengan baik, karena kekuatannya bisa digunakan untuk kebaikan atau kehancuran, bisiknya dalam mimpi. Mbah Kromo terbangun dengan perasaan berat. Dia tahu, tanggung jawabnya kini semakin besar. Warisan leluhur itu bukan sekadar harta, tapi juga amanah yang harus dijaga demi kelangsungan hidup desa. Keesokan harinya, Mbah Kromo mengumpulkan warga untuk menjelaskan pentingnya menjaga rahasia warisan itu. Kita harus bersatu dan waspada. Warisan ini adalah milik kita bersama, dan kita harus menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, katanya. Warga desa, yang kini lebih sadar akan tanggung jawab mereka, sepakat untuk bekerja sama. Mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir, dan ujian-ujian baru mungkin akan datang. Namun, dengan warisan leluhur dan perlindungan Nyai Roro Kidul, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Di kejauhan, ombak terus bergulung-gulung, seolah mengingatkan mereka bahwa alam selalu mengawasi. Beberapa minggu telah berlalu sejak penemuan peti kuno, dan desa Karanganyar mulai merasakan dampak dari warisan leluhur itu. Warga desa, yang awalnya bersemangat, mulai menyadari bahwa kekuatan yang terkandung dalam benda-benda pusaka itu tidak bisa dianggap remeh. Mbah Kromo, yang kini menjadi penjaga utama warisan itu, sering menghabiskan waktu di gubuk kecil di pinggir hutan untuk mempelajari manuskrip kuno. Namun, semakin dalam dia mempelajarinya, semakin dia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Suatu malam, ketika Mbah Kromo sedang membaca manuskrip, dia mendengar suara gemerisik di luar gubuk. Saat dia membuka pintu, dia melihat bayangan hitam melesat masuk ke dalam hutan. Hatinya berdebar kencang, tapi dia memutuskan untuk tidak mengejarnya. Keesokan paginya, dia menemukan jejak-jejak kaki aneh di sekitar gubuk, seperti bekas kaki manusia tapi dengan cakar yang tajam. Warga desa, yang mendengar kabar ini, mulai merasa cemas. Apakah ini pertanda bahwa ancaman baru akan datang? Tidak lama setelah itu, desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Hewan ternak hilang tanpa jejak, tanaman di ladang layu secara tiba-tiba, dan beberapa warga melaporkan melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di malam hari. Mbah Kromo, yang merasa ini bukan kebetulan, segera mengumpulkan warga. Kita harus waspada. Ada kekuatan gelap yang mengincar warisan leluhur kita, katanya dengan suara tegas. Warga, yang kini semakin khawatir, sepakat untuk memperketat penjagaan. Malam itu, Mbah Kromo kembali bermimpi tentang Nyai Roro Kidul. Dalam mimpinya,
Sang Ratu Laut Selatan memperingatkan bahwa kekuatan gelap yang mengincar warisan itu berasal dari sisa-sisa pengikut Habib Ali yang masih hidup. Mereka telah mempelajari ilmu hitam dan berniat menggunakan warisan leluhur untuk membangkitkan kekuatan jahat yang lebih besar. Kalian harus bersiap, karena pertempuran terbesar akan segera datang, bisik Nyai Roro Kidul sebelum menghilang. Keesokan harinya, Mbah Kromo memimpin warga untuk mempersiapkan pertahanan. Mereka mengadakan ritual khusus untuk meminta perlindungan dari leluhur dan Nyai Roro Kidul. Benda-benda pusaka dari peti kuno dibagikan kepada warga terpilih yang dianggap mampu mengendalikan kekuatannya. Mbah Kromo sendiri memegang kalung batu hijau, yang ternyata memiliki kekuatan untuk menangkal energi negatif. Suasana desa semakin mencekam, seolah mereka sedang menunggu badai yang akan segera melanda. Malam pertempuran pun tiba. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan angin kencang bertiup dari arah hutan. Dari kegelapan, muncul sekelompok orang dengan jubah hitam, dipimpin oleh seorang pria bertopeng yang dikenal sebagai Panglima Kegelapan. Dia adalah bekas pengikut Habib Ali yang telah menguasai ilmu hitam. Serahkan warisan itu, atau kami akan menghancurkan desa kalian. Ancamnya dengan suara yang menggema. Warga desa, yang kini telah bersiap, berdiri tegak di belakang Mbah Kromo. Pertempuran sengit pun terjadi. Panglima Kegelapan dan pengikutnya menggunakan kekuatan hitam untuk menyerang, tetapi warga desa, dengan bantuan benda-benda pusaka, berhasil menahan serangan mereka. Mbah Kromo, dengan kalung batu hijau, memimpin perlawanan. Cahaya hijau dari kalung itu menyebar, melindungi warga dan mengusir kekuatan gelap. Namun, Panglima Kegelapan tidak mudah dikalahkan. Dia melepaskan serangan terakhirnya, menciptakan ledakan energi hitam yang menggoncangkan desa. Di saat kritis itu, Nyai Roro Kidul muncul dari dalam laut. Dengan kekuatan laut, dia menghancurkan serangan terakhir Panglima Kegelapan dan mengusirnya beserta pengikutnya. Kalian tidak akan pernah menang selama kami masih berdiri, teriak Mbah Kromo, memegang kalung batu hijau dengan penuh keyakinan. Panglima Kegelapan, yang kini terdesak, akhirnya melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan ancaman bahwa dia akan kembali.